Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Masih dipancarkan dari Jalan Mahasiswa Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim, baik yang mendengarkan kami di Jabodetabek, di Sukabumi, Semarang, di Magelang, di Bondowoso, di Banyuwangi, Batam, Pontianak atau daerah lain, baik yang juga menyimak lewat live streaming di radiosilaturahim.com, dan juga ikhwan dan akhwat pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada. Semoga ikhwan dan akhwat dalam sore hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Jabril Julfikar ditemani oleh para pejuang dakwah di sore hari ini. Ada Rian di balik kamera, ada Khalid di meja operator, Zain di switcher, dan juga kerabat kerja kami di daerah yang bertugas kembali hadir menyapa ikhwan dan akhwat dalam acara tausiah sore. Dan seperti biasa ikhwan dan akhwat, tausiah sore untuk edisi hari Sabtu kita akan bersama-sama kembali mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Imam Yaksal Mansur yang alhamdulillah beliau sudah kembali hadir dan bisa untuk mengisi di Radio Silaturahim dan juga Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Imam ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh pendengar dan pemirsa TV dan Radio Silaturahim sehat walafiat seperti kita pada sore hari ini. Amin, alhamdulillah. Meskipun sedang musim hujan. Iya, musim hujan di beberapa tempat. Tetapi di Afrika justru kering. Masya Allah. Ya. Masya Ini Allah. nikmat. Baik. Iya. Di sore hari ini berhubung juga dengan cuaca sekarang yang mungkin agak sedikit tidak biasa, Imam Yaksal Mansur akan membahas pula Soal sebuah kesehatan. masalah kesehatan Hubungannya dan dengan hubungannya membaca Al-Quran. Dan ini ada hubungan atau mengambil dasar dari Quran surah Al-Isra ayat ke-82. Silakan Iwan mungkin yang di rumah bisa dibuka Al-Qurannya, Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat ke-82. Dan nanti seperti biasa setelah Ustadz memberikan pemaparan dan kajian, Iwan juga bisa ikut berpartisipasi dengan bertanya atau memberikan pendapat maupun komentar lewat SMS maupun WhatsApp masih di 08111999720 atau bertanya lewat telepon di 0218451512. Dan mari langsung saja kita simak kajian mengenai membaca Al-Quran dan hubungannya dengan kesehatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilaf wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar Radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini seperti biasa kita dapat bersilaturahim lewat kajian tafsir maudhu'i yang pada sore hari ini kita akan mencoba memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17
ayat yang ke-82. Pada ayat ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khosaro. Yang artinya, dan kami menurunkan Al-Quran. Tidaklah dia kecuali sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan bagi orang yang zalim, tidaklah menambahi mereka kecuali kerugian. Jadi kami menurunkan Al-Quran sebagai penawar. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaun. Kami menurunkan Al-Quran sebagai penawar atau obat dari penyakit. Dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan bagi orang yang zalim, yang menganiaya diri, turunnya Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagian dari fungsi diturunkannya Al-Quran. Pada surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-57, Allah menjelaskan ada lagi fungsi dari Al-Quran. Pada surah Yunus ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atskum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, telah datang kepada kalian kitab yang berisi pelajaran dari Tuhan kalian dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi pada dua ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya fungsi diturunkannya Al-Quran sebagian adalah sebagai syifa, sebagai obat bagi penyakit. Para ulama menyatakan bahwasanya syifa di sini ada yang penyakit hati, penyembuh jiwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, yudhibu ma fil qulub min amrodin. Quran itu turun untuk menghilangkan penyakit hati, min syakkin wa nifakin, baik berupa keraguan-raguan kan kemunafikan, wa syirkin wa zaygin wa mailin, dan kemusyrikan serta penyimpangan. Nah, Quran turun untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Tetapi sebagian ulama juga menyatakan bahwasanya penyakit yang sifatnya fisik pun dapat disembuhkan dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
alaikum bisyifa aini al-asali wal qur'ani. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya hendaklah kalian menggunakan 2 obat. Apa itu? Al-asal, madu, dan yang kedua Al-Quran. Madu adalah sebagai penyembuh penyakit fisik. Nah, oleh karena itu Quran di sini pun dapat menyembuhkan penyakit fisik. Karena memang orang sehat itu bukan hanya sehat fisiknya saja, bukan. Tetapi sehat menurut World Health Organization menyatakan sehat adalah keadaan keseimbangan sempurna baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Ini ya. Jadi orang sehat itu bukan fisik saja. Sakit pun begitu, bukan hanya fisik saja. Definisi ini dibuat oleh bukan hanya orang Islam. Kita tahu kalau kita eja dalam bahasa Indonesia WHO, itu isinya tidak semuanya Muslim. Bahkan dia lembaga internasional yang tidak dimiliki oleh yang pemiliknya bukan orang Islam dari PBB. Nah, didefinisikan oleh WHO atau WHO, sehat adalah keadaan keseimbangan yang sempurna baik fisik atau mental. Mental itu biasanya hati dan pikiran, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit kelemahan. Penyakit dan kelemahan. Nah, jadi kami berani menyatakan bahwasanya Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit. Al-Quran dapat menyehatkan. Nah, karena sehat tadi 2 unsurnya. Sehat fisik dan sehat mental. Nah, di antara cara menggunakan Al-Quran untuk menyehatkan adalah dengan membacanya. Membaca kemudian mengikuti apa yang ada di dalamnya. Ini yang disebut dengan tilawah. Oleh karena itu, orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan sehat. Akan terbebas dari penyakit, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, para ikhwan semuanya, mari kita baca Al-Quran agar kita sehat. Apa yang disebut dengan membaca Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 ayat yang ke-4, tentang membaca Quran ini dengan ayat warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa maksud dari tartil? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, khalifah yang keempat, menjelaskan pengertian tartil dalam ayat ini. Yang artinya atau bahasa Indonesia,
mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Sekali lagi, yang namanya membaca Al-Quran, yang di dalam istilah Al-Quran adalah tartil, adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Artinya dia membaca Al-Quran dengan tajwid. Tajwid itu membaguskan. Jadi huruf di dalam Al-Quran dibaca sesuai dengan haknya. Qaf. Nah, haknya qaf. Nah. Kemudian kaf. Haknya kaf. Punya hak masing-masing. Ain. Punya hak sendiri. A. Punya hak sendiri. Karena kalau tidak dibaca dengan tajwid, dengan hak-haknya, maka akan berubah artinya. Misalnya, alamin dengan alamin. Alamin, orang-orang yang berpenyakit. Kalau alamin, alam semesta. Maka kita baca Rabbul Alamin. Bukan Rabbul Alamin. Kalau kita baca Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau Rabbul Alamin, Tuhan orang-orang yang berpenyakit. Nah, ini unsur yang pertama. Memberikan hak hurufnya. Kemudian wakaf. Tempat berhenti dan ibtidaknya. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus mulai. Nah, di dalam ayat-ayat itu akan selalu ada tanda-tandanya. Mana yang kita boleh berhenti, mana yang kita harus berhenti, mana yang kita tidak boleh berhenti, mana yang kita harus berhenti tetapi tidak kepastian, ada yang harus kepastian berhenti. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan dengan membaca Al-Quran. Sekali lagi, membaca Al-Quran adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat berhentinya. Di dalam Al-Quran banyak sekali perintah dan juga keutamaan yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Antara lain kita lihat di surah Kahfi, Al-Kahfi. Ayat yang ke-27, surah Kahfi itu surah yang ke-18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Nah, pada kalimat rabbik itu ada tanda di sebagian Al-Quran sola, artinya sebaiknya terus. Tapi ada mungkin tanda yang lain yang boleh berhenti di situ. Kalau kita teruskan pada ayat tadi, Allah berfirman, watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila likalimatillah walan tajida min dunihi multahada. Yang artinya, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran maksudnya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan
menemukan tempat berlindung selain Dia. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Naml, surah yang ke-27, ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an atsluwal Qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Yang artinya, dan bacalah dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Dan barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya dia hanyalah mendapatkan petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sungguh aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita membaca Al-Quran. Di dalam hadis pun juga banyak perintah-perintah Rasulullah SAW atau berita-berita dari Rasulullah SAW yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Antara lain, di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, artinya masjid, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenteraman. Nah, kalau tentram berarti tidak ada penyakit. Mereka diliputi dengan rahmat. Malaikat menaungi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Inilah keutamaan orang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran. Pada waktu kita masih kecil, masih sedikit TV, hampir di semua masjid ba'dal maghrib ada halaqah-halaqah Quran. Nah, mudah-mudahan sekarang tumbuh lagi. Jangan sampai ba'dal maghrib lewat tanpa ada yang membaca Al-Quran di masjid itu. Kalau belum, mohon pada para ikhwan yang dekat dengan masjid atau takmir masjid menghidupkan ini. Walaupun sebagian sudah diganti dengan TPQ-TPQ yang biasanya sore hari seperti ini. Nah, inilah keutamaan dari membaca Al-Quran. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdola ma'u'tiya as-sa'ilin. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillah ala khalqih." Yang artinya, siapa saja yang disibukkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku,
dan memohon kepadaku, artinya dia sibuk membaca Al-Quran sehingga tidak sempat berzikir dengan kalimah-kalimah thayyibah yang lain, dan dia tidak sempat berdoa. Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati. Siapa yang sibuk membaca Al-Quran dari zikir dan memohon kepadaku, atau seperti tadi, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati. Siapa yang disibukkan membaca Quran dan berzikir, ingat kepada Allah, sehingga dia tidak sempat berdoa, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah aku berikan kepada orang yang telah meminta. Jadi jangan khawatir para ikhwan semuanya. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian tidak sempat berdoa, maka kita oleh Allah diberi apa yang diberi oleh Allah dengan yang lebih baik dari apa yang telah diberikan kepada orang yang meminta, karena saking sibuknya membaca Al-Quran. Nah, ya itu, sehingga dia tidak sempat berdoa kepada Allah. Allah akan beri. Tapi kalau memang ada waktu, sudah tentu yang baik baca Quran ya, zikir ya, berdoa juga ya. Tapi kalau misalnya ada orang karena sibuk membaca Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, Allah akan berikan kepada orang tadi dengan satu pemberian yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang yang meminta. Dan keutamaan Al-Quran daripada seluruh kalam, ucapan, pembicaraan selainnya, seperti keutamaan antara Allah dan makhluknya. Artinya, Masya Allah, kalau kita membaca Al-Quran, berarti kita mengucapkan hal-hal yang paling mulia dari semua ucapan. Tidak ada yang menandingi. Nah, inilah antara lain beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana hubungannya membaca Al-Quran dengan kesehatan? Baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Zarnuzi di dalam kitabnya yang sangat terkenal yaitu At-Ta'lim Al-Muta'allim berkata begini. Tidak, maksud kami, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang kuat ingatan atau hafalannya. Jadi siapa yang ingin kuat ingatan dan bagus hafalannya, di antaranya menyedikitkan makan, artinya banyak puasa, membiasakan melaksanakan sholat malam, kemudian membaca Al-Quran sambil melihat kepada mushaf. Nah, ini ya. Jadi membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Kemudian beliau berkata, Imam Al-Zarnuji tadi dalam kitabnya yang disebut Ta'limul Muta'alim, tidak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberi ketenangan kepada seseorang kecuali membaca Al-Quran. Sudah tentu ini bagi yang bisa melihat. Kalau yang tidak bisa ya
dia mendengarkan, ya. Nah, ternyata ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan modern saat ini. Dr. Qadhi Al-Qadhi dalam penelitiannya yang panjang dan serius di klinik besar Florida, Amerika, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, seorang muslim, baik mereka yang dapat berbahasa Arab atau tidak, akan dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar. Dalam penelitiannya itu, Dr. Qadhi membuktikan penurunan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, menangkal berbagai macam penyakit, merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek penelitiannya. Penemuan sang dokter dan dokter ini, beliau adalah ahli jiwa, tidak serampangan. Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot, ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Dari hasil uji cobanya itu, dia menyimpulkan bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Nah, jadi orang-orang yang sakit tadi, dia tidak membaca, tapi diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tadi, baik dia memahami bahasa Arab atau tidak, dalam penelitian yang cukup serius dan panjang, dengan ditunjang peralatan-peralatan medis yang sangat lengkap, seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang mendeteksi tekanan darah, ada yang mendeteksi detak jantung, ada yang mendeteksi ketahanan otot, ada yang mendeteksi ketahanan kulit dan sebagainya. Akhirnya beliau menyimpulkan bahwa bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Penelitian Dr. Al-Qadhi ini diperkuat pula oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh dokter yang berbeda. Dalam laporan sebuah penelitian yang disampaikan dalam konferensi kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984, disebutkan Al-Quran terbukti mampu mendatangkan ketenangan sampai 97%. Persis dengan Dr. Qadhi tadi, bagi mereka yang mendengarkannya. Kesimpulan hasil uji coba tersebut diperkuat oleh penelitian Dr. Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston. Kembali lagi ini di Amerika, mohon maaf ya. Memang yang mengadakan penelitian kita akui adalah orang-orang barat ya. Dan universitas di barat lebih intensif melakukan penelitian dibanding di timur. Objek penelitiannya, Dr. Muhammad Salim tadi, membuat penelitian dengan objek penelitian terhadap 5 orang sukarelawan.
yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Kelima orang tersebut sama sekali tidak mengerti bahasa Arab. Dan mereka pun tidak diberitahu bahwa yang akan diperdengarkannya adalah Al-Quran. Penelitian dilakukan sebanyak 210 kali yang terbagi dalam 2 sesi, yaitu membacakan Al-Quran dengan tartil dan membacakan yang bukan Al-Quran. Jadi sesi pertama diperdengarkan Al-Quran yang dibaca dengan tartil. Yang seperti tadi, kata Sayyidina Ali, membaca Al-Quran dengan mentajwidkan hurufnya dan berhenti pada tempat-tempatnya. Nah, kemudian sesi yang kedua diperdengarkan bacaan bahasa Arab yang bukan Quran. Kesimpulannya, Masya Allah, responden mendapatkan ketenangan sampai 65% ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dan mendapatkan ketenangan hanya 35% ketika mendengarkan bahasa Arab yang bukan Al-Quran. Masya Allah. Ya, ini. Kemudian ada lagi penelitian di Malaysia yang dilakukan oleh Dr. Nur Hayati. Dalam seminar konseling dan psikoterapi Islam di Malaysia tahun 1997, menurut penelitiannya, bayi yang berusia 48 jam yang kepadanya diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dari tape recorder menunjukkan respon tersenyum dan menjadi lebih tenang. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, ini semua membuktikan bahwasanya Quran sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Al-Qur'an dapat memberikan pengaruh kesehatan begitu dahsyat pada manusia? Insya Allah akan kita jelaskan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat, baru saja kita simak kajian yang disampaikan oleh Imam Yaksal Mansur mengangkat dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat ke-82, membahas mengenai membaca Al-Quran dan hubungannya dengan kesehatan. Tadi telah disebutkan pandangan dan juga hasil penelitian dari para ilmuwan-ilmuwan di barat, terutama yang banyak, tentang bagaimana Al-Quran bisa mempengaruhi kesehatan, baik itu kesehatan fisik dari manusia maupun kesehatan psikologisnya. Dan insya Allah Ustadz masih akan memaparkan lebih lengkap terkait dengan membaca Al-Quran dan kesehatan ini. Namun kami juga mengajak kembali bagi ikhwan akhwat yang ingin berpartisipasi, kirimkan pertanyaan maupun pendapat ikhwan akhwat lewat SMS maupun WhatsApp di 0819999720 atau bertanya lewat telepon di 0218451512. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita masih akan mengikuti kembali pemaparan yang lebih lengkap mengenai membaca Al-Quran dan kesehatan oleh Imam Yaksal Mansur. Silakan, Imam. Ikhwan akhwat, sebagai kelanjutan dari uraian Al-Fakir ini, coba kita buka surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-204. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu
wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Bukan fasma'u, tapi fastami'u. Mengikuti wazan ifta'ala. Artinya mendengar dengan serius. Kalau sami'a, mendengar biasa. Kalau istama'a, mendengar dengan serius. Dengarkanlah dengan serius, dengarkanlah dengan baik-baik, wa angsitu, dan perhatikan, diam sambil memperhatikan. Dengan tenang, agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, agar kalian mendapatkan rahmat. Dari sini jelas bahwasanya kesembuhan atau kesehatan dengan menggunakan Al-Quran, kalau kita ingin sehat, dan korelasinya hubungannya dengan Al-Quran adalah satu, membaca. Yang kedua, mendengarkan. Nah, itu. Wa idza quri'al Qur'an fastami. Dan yang ketiga, selalu berdekatan dengan Al-Quran. Maka Al-Fakir tanya, sudah adakah di rumah kita mushaf Al-Quran? Kalau sudah ada, coba berapa? Berapa kali kita baca setiap hari? Nah, karena memang tadi perintahnya semacam itu. Kalau ingin sehat, dan kesehatan tadi dihubungkan dengan Al-Quran, pertama membaca, yang kedua mendengarkan, dan yang ketiga berdekatan. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran, orang yang memperhatikan Al-Quran, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti insya Allah orang-orang yang dirahmati Allah akan sehat dia. Sehat secara psikologis maupun fisiologis, insya Allah. Dan ini kita lihat para sahabat. Kalau kita baca sirah sahabat, jarang di antara mereka itu yang kena penyakit. Manusia yang paling sehat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang beliau interaksi dengan Al-Quran. Tidak ada duanya. Nah, kenapa Al-Quran dapat menyehatkan? Secara mudah saja, karena saya juga bukan ahli kesehatan. Orang sehat itu apabila ada autosugesti. Yang kedua, relaksasi. Artinya istirahatnya cukup. Kemudian dia secara sugestif memberikan pada dirinya, saya sehat. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan firman-firman Allah. Banyak sekali nasihat-nasihat, berita-berita, kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Berita ancaman bagi yang tidak beriman, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini Al-Quran berisi autosugesti semacam itu. Al-Quran berisikan ucapan-ucapan yang baik. Yang dalam istilah Al-Quran dengan ahsanal qasas. Atau ahsanal hadith. Sebaik-baik ucapan. Kata-kata yang penuh dengan kebaikan. Sering membuktikan efek autosugesti yang positif dan akan menimbulkan kesehatan. Coba misalnya kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
memberikan sugesti kepada kita supaya kita bisa sehat. Salah satu saja misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini kata Allah kepada lebah. Makanlah oleh kalian, oleh kamu, bermacam-macam sari buah-buahan. Dan tempuhlah jalan yang telah digariskan Tuhanmu dengan lancar. Lebah, kenapa? Hasilnya menyehatkan, yaitu madu. Kita diberi pelajaran. Kalau ingin sehat, makan makanan yang sehat. Loh, ini diberi pelajaran kita oleh lebah. Kemudian kita terapkan. Kenapa lebah sehat dan bahkan menyehatkan orang lain? Karena makanannya sehat. Ikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah dengan lurus. Dan seterusnya dan seterusnya. Al-Quran berisi autosugesti yang sangat banyak sekali. Memberikan harapan kepada orang yang beriman. Kepada misalnya yang sedang sakit, diberikan Allah tuntunan. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Dan masih banyak lagi isi-isi Al-Quran yang sifatnya autosugesti. Nah, menurut penelitian, sekali lagi ini orang barat, mohon maaf yang meneliti macam ini. Jadi kita yang menikmati, mereka yang mengadakan penelitian. Nah, kalau dulu di masa keemasan Islam, umat Islam yang banyak mengadakan penelitian. Seorang peneliti yang namanya Platonov telah membuktikan dalam eksperimennya bahwa kata-kata sebagai suatu conditioned stimulus memang benar-benar menimbulkan perubahan sesuai dengan arti dan makna kata tersebut pada diri manusia. Platonov menyatakan begini, kalau orang mau menidurkan orang, yaudah. Tidur, tidur, tidur. Tidur dia. Lah kan mudah, sederhana. Maka kalau ibu-ibu akan menidurkan anak, kan gitu. Tidur, tidurlah sayangku. Tidur dia. Ini ucapan bisa membuat orang jadi tidur. Kita menidurkan anak kok. Bangun, bangun. Bangun. Autosugesti. Quran bertebaran. Bahkan mungkin mulai dari ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Sampai kemudian ayat yang terakhir dalam surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu autosugesti semuanya. Agar kita tahan terhadap hal-hal yang akan mengganggu jiwa kita. Ini yang pertama. Kemudian relaksasi. Di mana relaksasi Al-Quran itu? Relaksasi Al-Quran adalah tadi pada waqaf dan ibtida. Pada berhenti dan mulai. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang mempunyai kode etik dalam membacanya. Membaca Al-Quran tidak seperti membaca bacaan yang lain. Membaca Al-Quran harus dengan tanpa nafas. Dalam pengertian sang pembaca harus membaca dengan sekali nafas. Sehingga kalimat-kalimat tertentu
atau hingga tanda-tanda tertentu yang dalam ilmu tajwid disebut dengan wakaf. Jadi tidak boleh berhenti kalau memang bukan pada tempatnya. Jika si pembaca berhenti pada tempat yang tidak semestinya, dia akan membaca ulang pada kalimat yang sebelumnya. Nah, di situ diajarkan kita relaksasi, istirahat pada waktunya. Dalam penelitian yang juga pernah diungkap oleh para dokter muslim, salah satu penyebab orang sakit adalah kurang istirahat atau kebanyakan istirahat. Kurang tidur atau terlalu banyak tidur. Itu yang menyebabkan orang jadi sakit. Nah, Quran mengajarkan relaksasi. Berhentilah pada tempatnya. Kemudian mulailah juga pada waktunya. Kalau itu kita ikuti, sehat kita. Tidur pada waktunya. Kapan tidur yang terbaik? Malam hari. Ba'dal isya, kalau memang tidak ada acara, sudah tidur saja. Tidur terlalu malam, penelitian terakhir saya baca, akan membawa penyakit jantung. Tidur siang, qailulah. Jangan lama-lama. Ba'da duhur atau sebelum duhur. Antara 5 sampai 10 menit. Bangun, segar kembali kita. Hindari tidur yang tidak baik. Kapan? Habis subuh. Atau tidur waktu asar semacam ini. Itu tidak baik. Ya, inilah relaksasi dalam Al-Quran. Oleh karena itu, apabila kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang telah ditentukan, maka kita akan sehat. Al-Quran mengajarkan bagaimana kita harus berhenti dan bagaimana kita harus memulai. Oleh karena itu, mari kita baca Al-Quran. Insya Allah kita akan sehat. Nah, kapan waktu membaca Al-Quran yang baik? Ada 3 waktu terbaik dalam membaca Al-Quran. 1, dalam sholat. Ya, oleh karena itu kalau sholat jangan tergesa-gesa. Itu kesempatan terbaik untuk membaca Al-Quran. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ka'ab, salah seorang sahabat ahli Quran. Dia berkata, Allah telah memilih negeri, maka negeri yang lebih dicintai adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah telah memilih zaman, maka zaman yang dicintai oleh Allah adalah bulan-bulan haram. Dan bulan yang dicintai oleh Allah adalah bulan Dzul Hijjah. Hari-hari bulan Dzul Hijjah yang lebih dicintai oleh Allah adalah 10 hari yang pertama. Allah telah memilih hari, maka hari yang dicintai oleh Allah adalah hari Jumat. Malam yang lebih dicintai oleh Allah adalah malam Al-Qadar. Allah telah memilih waktu malam dan siang. Waktu yang lebih dicintai oleh Allah adalah waktu sholat 5 waktu. Waktu sholat 5 waktu. Baik siang atau malam. Allah memilih kalam atau perkataan yang dicintainya. Maka kalam menang cintai adalah lafaz la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Maka tadi disebutkan di sini kata-kata Ka'ab,
radhiyallahu an, bahwasanya waktu yang lebih dicintai oleh Allah adalah waktu sholat 5 waktu, maka gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran. Ini satu. Atau juga sholat-sholat sunnah, ya, itu kita gunakan di situ membaca Quran. Yang kedua, malam hari. Allah menggambarkan tentang orang-orang ahli kitab, tentang kemuliaan mereka. Memang Al-Quran mengakui ada ahli kitab yang baik. Siapa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisu sawa'a. Berhenti di sini nih. Sebaiknya. Min ahlil kitabi ummatu qa'imatu yatsluna ayatillahi ana al-lail. Karena saya tidak kuat, saya berhentikan di situ. Diulang nih. Yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Surah Ali Imran ayat 113. Dan di antara ahli kitab ada yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah di beberapa waktu di malam hari, sedang mereka sujud atau sholat. Begitu juga Allah mengisyaratkan baiknya membaca Al-Quran pada malam hari, terutama sekali di bagian akhir malam di surah Al-Muzammil. Jadi malam hari kita baca tuh Al-Quran. Yang terakhir adalah setelah subuh. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang masih punya kesempatan sebelum pergi ke kantor, ya, ayo baca Al-Quran setelah waktu subuh, karena itu waktu yang penuh dengan berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada pagi harinya. Ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang bangun, yang tidak tidur pada waktu setelah subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada waktu pagi harinya. Nah, inilah waktu yang baik untuk membaca Al-Quran di dalam sholat malam hari dan setelah subuh. Insya Allah dengan membaca Al-Quran kita akan sehat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Insya Allah dengan tadi nasihat dan juga anjuran yang disampaikan oleh Imam Shalom Mansur untuk kita semua lebih banyak membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mungkin salah satu manfaat saja ya, bahwa kita mendapatkan kesehatan meskipun tujuan utama tetap mencari ridha Allah. Ya, baik. Sudah ada SMS dari Honahot yang masuk, Pak Ustadz. Ya. Kami langsung bacakan. Yang pertama ini dari Bapak Ramli mengenai isu sekarang ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada segelintir umat Islam yang dengan bangga menggadang-gadang seorang non-muslim untuk menjadi pemimpin umat. Apakah hal tersebut terjadi karena penyakit hati umat Islam yang bersangkutan? Mohon pencerahan. Insya Allah itu bagian dari penyakit hati. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal penjelasan, ketika menjelaskan kata syifa'un warahmatun lil mu'minin, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan syifa warahmah ay yudhibu
ma fil qulubi min amrodin, akan menghilangkan penyakit hati. Apa itu? Min syakin, dari ragu-ragu. Padahal Allah sudah jelas memerintahkan kepada orang yang beriman, kalau memilih pemimpin harus pemimpin yang mukmin. Dilarang memilih pemimpin yang kafir. Nah, rupanya dia ragu. Nah, kalau ragu, ya sudah, berarti itu memang ada penyakit hati. Wanifakin, dan kemunafikan. Wasyirkin, dan syirik. Wazayyin, dan ada penyimpangan terhadap syariat. Itu semuanya penyakit hati. Wamailin, kecenderungan pada hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan membaca Al-Quran, maka dia akan sembuh tuh penyakitnya. Oleh karena itu, bacalah Quran agar penyakit-penyakit hati tadi dapat sembuh. Dengan demikian, tidak ada jalan yang lain untuk menyembuhkan penyakit hati kecuali dengan 3 tadi. Membaca Al-Quran, atau mendengarkan Al-Quran, atau berdekatan dengan Al-Quran. Selanjutnya, kenapa orang-orang kafir, orang-orang zolim itu akan bertambah kerugiannya ketika Al-Quran diturunkan? Nah, Ibnu Katsir menjelaskan begini. Ketika menjelaskan firman Allah, wala yazidu zalimina illa khosara, innahu la yantafi'u bihi wala yahfazuhu wala yu'ihi. Dia tidak mau mengambil manfaat dari Al-Quran, dia tidak mau menjaga Al-Quran, dan dia tidak mau memperhatikan, meresapinya. Sehingga Al-Quran yang begitu indah, yang begitu baik, yang begitu berisi, tidak dipakai. Maka coba bagaimana kalau kita tidak memakai satu hal yang baik? Rugi kan? Bagaimana kalau kita tidak memakai hal yang menguntungkan? Quran kalau dibaca menguntungkan, dia tidak baca, rugilah dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi termasuk penyakit yang akan disembuhkan adalah penyakit hati, seperti yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab untuk Bapak Ramli. Kemudian dari Ibu Irena, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ustadz menjelaskan tentang orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi dalam penelitian disebutkan orang-orang yang didengarkan Al-Quran. Bagaimana dengan saya yang sering mendengar murotal rasil? Apakah mendapatkan kesehatan seperti yang saya sebutkan dan juga pahala? Ya, jadi tadi saya sebutkan bukan hanya membaca kan. Jadi pertama membaca, yang kedua mendengarkan. Maka pada penjelasan saya yang kedua tadi, intinya adalah pada soal mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Bukan membaca. Nah, jadi di samping membaca juga dia mendengarkan. Kalimat tala yatlu itu membaca dengan mengikuti. Kalau membaca saja qiraah. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an ini banyak yang menggunakan kata tilawah. Iqra juga ada. Tetapi banyak yang menggunakan kata tilawah untuk menunjukkan dia membaca kemudian mengikuti isinya. Sebagaimana Allah ketika menjelaskan tentang orang-orang Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih
ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang mereka diberi kitab kemudian membaca yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman dengannya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang ingkar kepada yang diturunkan oleh Allah, dia orang rugi. Rugi sudah disebutkan yang tadi. Jadi ini asalnya pada orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian bukan hanya untuk orang Yahudi, semua orang yang diberikan kitab oleh Allah, termasuk kita. Orang Islam diberi Al-Quran, kita baca kemudian kita ikuti. Talayat lu, arti aslinya itu mengikuti. Kalau qara'a yaqra'u, arti aslinya meneliti, membaca dengan teliti. Nah, jadi untuk sehat, sekali lagi, di samping dia itu membaca, kemudian dia mendengarkan. Kenapa? Karena mendengarkan ini bagian dari pengertian yatlu, di mana Al-Quran kita baca, Al-Quran memerintahkan kita untuk mendengarkan tadi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Nah, kemudian kita berdekatan. Oleh karena itu, alhamdulillah, murotal, rasil, atau dari radio-radio yang lain, itu lebih baiklah kita dengarkan daripada kita mendengarkan hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya. Kita dengarkan. Insya Allah kita akan sehat. Nah, ya, itu. Jadi sekali lagi, untuk sehat bukan hanya membaca, tetapi mendengarkan. Kalau mendengarkan itu bagian dari pengertian talayat lu. Membaca itu termasuk membaca dengan mengikuti. Nah, mengikuti apa? Di dalam kan memerintahkan kita untuk mendengarkan. Ikuti itu Al-Quran untuk kita mendengarkan Al-Quran. Kemudian selalu berdekatan dengan Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian ini dari hamba Allah masih menyambung. Katanya yang lebih utama mendengarkan rekaman atau orang yang langsung membacanya, Pak Ustadz? Ya, sudah tentu yang lebih utama mendengar langsung dari orangnya, ya. Karena apa? Karena jelas-jelas itu yang membacanya ibadah, yang mendengarkan juga ibadah. Kalau rekaman kan mungkin yang merekam aja itu ibadah, yaitu, dan itu kemudian sudah selesai. Nah, kemudian yang mendengarkan. Jadi tetap yang lebih baik adalah mendengarkan langsung dari orangnya. Karena apa? Dengan kita mendengarkan Al-Quran, maka ada tahap-tahapan kalau dihitung pahala begini. Membaca, itu minimalnya pahalanya 3. 1 pahala dari mata, kemudian pahala dari telinga, dan kita membaca mengeluarkan suara, kemudian pahala dari hati ketika kita menyadari. Kemudian kalau kita mendengarkan, itu 2 pahalanya atau kebaikannya. Apa? Kebaikan mendengar, kemudian kebaikan kita meresapi. Nah, kalau kita hanya meresapi, misalnya baca saja tanpa mengeluarkan suara, itu hanya resapan hati. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mendengarkan langsung dari orang-orang yang membaca Al-Quran. Apalagi tadi saya bacakan hadis Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di masjid yang mereka itu membaca. Nah, kan orangnya ini. Mereka itu membaca kitab Allah dan yatadarasunahu. Mereka itu saling mempelajarinya. Nah, kalau dengan kaset kan, kalau kita salah, kasetnya kan nggak bisa mengingatkan. Nah, kan macam itu. Nah, kalau dengan orang kan, oh Bu, itu salah. Nah, sama seperti kalau tahsin kan, ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya, sejak Rasil ini lahir, sampai sekarang alhamdulillah bahkan sudah pernah
hatam sekali itu sangat bagus. Nah, dan tidak boleh begini, saya sudah hatam kemudian selesai, tidak. Justru kita kalau perlu memperbanyak hataman Quran. Kapan yang terbaik hataman Quran? Tidak boleh kurang dari 3 hari ya. Itu karena itu makruh menurut para ulama. Jadi kita baca Quran 3 hari hatam. Tapi kurang dari itu sebagian ulama memakruhkan. Dan doa khatmil Quran itu termasuk doa yang mustajab. Nah, termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar hasil ya, yang sudah hatam jangan kemudian merasa saya sudah hatam, saya tidak ikut lagi. Ikut lagi. Nah, sampai nanti mudah-mudahan hatam lagi, doa lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur bisa seperti Utsman bin Affan tiap pekan hatam sekali. Kan gitu. Enak ya, habis hatam doa dan sebenarnya dan seterusnya. Ya, kalau tidak bisa ya one day one juz ya. Sehari 1 juz. Kalau tidak, hemat kami jangan kurang dari 50 ayat. Karena dalam hadis disebutkan siapa yang membaca Al-Qur'an 1 hari 50 ayat, maka lam yuktab minal ghafilin. Dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai ya. Jadi demikian keutamaan mendengarkan dan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi pesan 50 ayat per hari insya Allah ya. Baik Ustaz, mengenai kesehatan ini tentunya semua orang pasti tidak ingin sakit dan ingin menjaga kesehatan. Salah satunya dengan setelah tahu bahwa dengan dekat dengan Al-Quran kita bisa lebih sehat. Namun ada juga hadis mengatakan bahwa ketika seorang hamba itu sakit, maka bisa jadi Allah bermaksud untuk mengangkat dosa-dosanya gitu Pak Ustaz. Iya. Nah, korelasinya ini bagaimana Pak Ustaz? Ya. Memang ya bahwasanya kita tidak bisa terhindar dari yang namanya penyakit. Nah, kalau sudah sakit, kemudian kita berusaha agar bagaimana penyakit kita ini sembuh. Nah, maka sembuhnya dengan 2 cara. Satu, pengobatan fisik. Nah, antara lain tadi disebutkan alaika bi syifaaini. Kalian perhatikan dengan 2 obat. Apa? Pertama obat fisik, madu tadi yang digunakan di sini. Atau mungkin sekarang obat-obat yang lain. Itu memang tidak boleh kita hindarkan. Ya. Kemudian kita singkirkan, kita tidak mau pakai obat-obat yang obat medis, bukan. Itu tetap dipakai, tapi juga wal Qur'ani Quran. Cara untuk menyembuhkan penyakit di samping dengan obat-obat yang sifatnya medis, nah juga yang sifatnya psikologis kejiwaan. Dan dokter itu juga begitu. Mereka tidak hanya menggunakan obat yang sifatnya fisik saja. Dia mesti menggunakan obat yang psikis. Maka hampir di semua bungkus obat ada semoga lekas sembuh. Nah, ini sebetulnya penyakit pengobatan secara psikis. Sugesti tadi yang disebutkan auto sugesti. Nah, dokter pun begitu ketika setelah memberikan resep, nah diberikan, Pak ya mudah-mudahan dengan ini lekas sembuh. Nah, bahkan seorang dokter muslim, Ibnu Sina menyatakan, dokter yang terbaik adalah dokter yang dapat menyembuhkan penyakit tanpa harus memberikan obat yang sifatnya fisik. Nah, yang sifatnya medis. Cukup dengan penyembuhan atau sugesti tadi. Itulah dokter yang baik. Dan insya Allah semua dokter mesti begitu. Nggak pernah begini dokter, walaupun mungkin penyakit kita itu berat. Wah Pak, ini penyakit berat nih. Ini nggak bisa disembuhkan. Nah, dan itu nggak pernah begitu rasanya ya. Dokter mesti memberikan harapan optimis, Pak. Ini akan sembuh, akan segera sembuh dan seterusnya ya. Jadi bukan berarti kita kemudian
menghindarkan atau menghilangkan obat-obat yang sifatnya medis, bukan. Jadi kalau gitu kita baca Quran aja mesti sehat. Iya, tidak begitu. Nah, ya nanti fakultas kedokteran bisa tutup itu ya. Dokter-dokter bisa nggak laku ya itu. Betul ya. Jadi menggunakan obat yang sifatnya medis itu tetap, tapi menggunakan obat yang sifatnya psikologis tadi Quran itu juga penting dan perlu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan ada pertanyaan dari Bapak Nyoto di Tangerang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengobati stroke katanya, surat apa yang harus sering dibaca? Mohon penjelasannya. Nah, sebetulnya untuk surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu itu tidak seluruhnya kemudian dihubungkan dengan penyakit. Asal baca Quran secara umum, itu maksud kami, insya Allah akan mengurangi penyakit kita. Nah, maka dari itu sekarang ada yang dokter-dokter yang mulai beralih pada pengobatan alternatif, ya antara yang tadi menggunakan Al-Quran. Untuk apa utamanya? Sugesti. Nah, apapun ayat Al-Quran, surah Al-Quran yang kita baca, apabila kita dapat memahami artinya akan lebih memudahkan pada penyembuh. Misalnya tadi stroke. Yakinlah bahwasanya penyakit itu akan sembuh. Ya baca tadi wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, Allah akan menyembuhkan kamu. Itu jelas. Fahuwa yashfin, dia akan menyembuhkan. Kemudian baca mungkin kalau Bapak hafal ayat kursi itu juga bagus ya, karena di situ juga mengandung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati dan seterusnya. Atau kalau tidak baca Fatihah. Lah, sebagaimana sebuah hadis menyebutkan bahasanya ada orang yang terkena penyakit, menurut satu riwayat dia itu digigit oleh ular, digigit ular, kemudian dibawa ke beberapa dukun, tidak sembuh. Nah, saat itu ada rombongan sahabat lewat, kemudian salah seorang yang ada di kampung itu pergi menemui para sahabat. Mereka bertanya, apa ada di antara kalian ini yang bisa menyembuhkan penyakit? Karena kepala suku saya sakit. Nah, begini nih. Kemudian ada sahabat yang, ya saya bisa, udah. Nah, kemudian dia ke sana, dia baca surah Fatihah. Dengan izin Allah sembuh. Nah, kemudian diberikan hadiah kambing itu. Berapa kambing? Kata mereka, jangan sentuh dulu, jangan sembelih dulu sebelum kita tanya Rasulullah SAW. Setelah nanti kita balik ke Madinah. Betul nggak balik ke Madinah? Ceritakan semuanya itu. Nah, kemudian orang yang tadi yang bisa menyembuhkan kepala sukunya tadi, nah ditanya, apa sih yang kamu baca? Saya baca surah Fatihah. Nah, dia hanya baca surah Fatihah, sembuh orang tadi. Maka salah satu nama surah Al-Fatihah Asy-Syifa. Memang dia dapat menyembuhkan. Jadi tidak harus pada ayat-ayat tertentu, kecuali kalau memang ada tuntunan dari Rasulullah, baca ini, baca ini, baca ini. Seperti Rasulullah pernah memberikan tuntunan pada sahabat Abu Darda, kalau kamu baca ini maka kamu akan hilang kesedihan kamu. Apa itu? Akhir dari surah At-Taubah. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Misalnya semacam itu. Baca pagi 7 kali, sore 7 kali. Nah, insya Allah kamu nanti tidak ada kegelisahan, kecuali Allah akan mengangkat kegelisahan itu. Atau sebelum tidur kita baca muawwidzatain, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Al-Ikhlas kita tiupkan ke badan kita setelah. Nah, itu boleh semacam itu. Jadi tidak terpancang pada
surah atau ayat tertentu kecuali kalau memang ada tuntunan dari Rasulullah. Adapun yang ditanyakan tadi, kami memang belum tahu stroke membaca surah apa ayat apa, memang belum menemukan dalilnya. Ya itu ini. Yang belum dengan dalilnya tadi hasbi Allah, kemudian muawwidzatain, ayat kursi dan sebagainya dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Ya, dan tentunya selain mencoba dan berusaha dengan Al-Quran juga pengobatan fisik juga Pak Ustadz. Iya jelas itu, jangan sampai ditinggalkan. Iya, baik. Semoga segera diberikan kesembuhan ya untuk bapaknya. Amin, amin. Kemudian mungkin ini satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz, karena kita di penghujung acara, dari Ibu Ahmad Baihaqi sedang berada di perjalanan. Assalamualaikum Ustadz yang Shalom Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan bacaan salam yang kebanyakan orang tahu artinya tapi kurang paham cara menulis maupun lisannya? Contohnya berbeda, Assalamualaikum dengan Assalamualaikum. Maknanya beda ya Pak Ustadz. Terima kasih atas pencerahan. Ya. Assalamualaikum dengan Assalamualaikum memang beda. Ya itu ini. Nah, oleh karena itu diperintahkan orang membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Tapi kalau tidak Al-Quran, kesalahan itu tidak begitu fatal. Ya itu ini. Yang fatal adalah ketika membaca Al-Quran. Kalau di dalam percakapan sehari-hari itu kita salah huruf, itu tidak akan membawa pengaruh hukum, hanya membawa pengaruh pengertian. Maka ada dalam sebagian tujuan atau metode pengajaran dalam adalah maharatus sima'ah. Nah, yaitu keterampilan mendengarkan. Juga kita kemahiran mengucapkan satu kalimat. Karena memang antara seperti tadi saya katakan, antara huruf ini dengan huruf ini itu beda artinya. Sehingga kalau kita dengar berbeda, nanti kita juga pemahamannya berbeda. Nah, jadi yang pasti harus dengan tajwid itu adalah membaca Al-Quran. Kalau membaca selain Al-Quran itu tidak perlu tajwid. Hanya untuk pelafasan huruf itu yang diperlukan sesuai demi kepahaman orang yang mendengarkan. Insya Allah kalau kita pelafasannya pas, maka orang akan lebih mudah memahami apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita pelafasannya tidak pas, kita akan sulit untuk bisa memahami. Nah, jadi itu tentang salam tadi. Kalau memang itu ucapan tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, kesalahan pengucapan tidak begitu fatal. Tapi kalau itu Al-Quran, maka kesalahan akan berakibat bukan hanya fatal, sangat fatal. Oleh karena itu sekali lagi untuk membaca Al-Quran itu dengan misalnya kata an-nakhil dengan kho. Kalau kita baca dengan ha an-nakhil akan beda antara nikhlah dengan nihlah. Nah, antara kho dengan ha berbeda. Kalau nakhlah itu adalah kurma, kalau nahlah pemberian itu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang pelafatan harus sesuai dengan sifat atau makhraj huruf yang sudah ditentukan. Jadi begitu. Sekali lagi soal salam kalau tidak hubungannya dengan Al-Quran tidak begitu fatal salahnya. Ya, Ustaz. Allah alam bisawab. Salam ini kan Dok, Ustaz, apakah berpengaruh dari pelafasan dengan manfaat Iya, doa berpengaruh, tapi tidak begitu fatal. Itu berpengaruh juga. Hanya insya Allah kan salam ini kalimatnya cuma pendek, kan gitu. Maka mudah sekali untuk diperbaiki. Oleh karena itu yang terbaik tadi sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan sifat-sifat huruf, itu yang terbaik. Tapi kalau memang tidak bisa, kadang-kadang ada kesalahan kurang pas, seperti
orang ya mungkin orang Sunda kemudian sulit untuk mengucapkan dal ya. Ini dal, kemudian orang Jawa sulit mengucapkan ain ya. Nah, itu maka dia baca ngo dan sebagainya. Selama tidak Quran itu tidak begitu fatal ya. Tapi kalau Quran fatal. Maka kalau salam ya kalau untuk menfasihkan sebetulnya sangat mudah karena kan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Assalamualaikum, udah kita anggap itu pas saja. Ya, itu karena memang maksudnya, insya Allah sama ya itu. Karena memang dia bukan Al-Quran. Begitu. Baik. Nah, yang terbaik tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tidak sefasih itu, insya Allah tidak begitu fatal. Karena maksudnya, insya Allah sudah sama ya, sudah pas. Begitu kurang lebihnya. Ya. Itu gunanya belajar Pak Ustadz ya. Ya, itulah gunanya belajar. Maka belajar Al-Quran, orang yang baca Al-Quran kan ada pahalanya, Masya Allah. Yang lancar, maka dia bersama Safarotil Kiromil Baroroh, bersama para malaikat yang mulia-mulia, yang baik-baik. Dan ketika dia baca Quran wayat ta'u, dia bacanya tidak lancar, maka dia dapat 2 pahala. Apa? 1 pahala baca Quran, 2 pahala belajar. Demikian. Ya. Baik, Ustaz, dan sebagai penutup kesimpulan dari pembahasan kita dan juga pertanyaan dan tanya jawab kita di sore hari ini. Silakan Ustaz. Ikhwan akhwat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya membaca Al-Qur'an akan sangat berpengaruh bagi kesehatan. Dan membaca Al-Qur'an adalah membaca dengan tajwid, kemudian lebih baik lagi apabila dia mengerti apa yang dibaca, kemudian dia ikuti isinya. Insya Allah dengan demikian orang akan sehat baik jasmani maupun rohani. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, subhanallah. Itu tadi marilah kita berdekat dengan Al-Quran supaya kita sehat psikologis dan juga fisiologis insya Allah. Baik, dan jazakallahu khairan, terima kasih Imam Yusuf Mansur atas kehadirannya, masih menyempatkan waktu untuk mengisi di Radio Suterhem dan juga Rasul TV. Kita doakan semoga apa yang disampaikan di sore hari ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan juga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ikhwan akhwat yang sudah ikut berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang tidak sempat terbaca SMS pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Dan demikianlah telah kita simak kajian tafsir Maudu'i. Insya Allah kita akan berjumpa lagi setiap hari Sabtu jam 4 sore bersama Imam Yusuf Mansur. Dan kami yang bertugas di sore hari ini, saya Jibril Fikar ditemani Rian, Khalid dan juga Zen dari Rasul TV, dan juga kerabat kerja kami yang di Semarang, di Sukabumi, di Magelang, di Banyuwangi, di Semarang, Bondowoso, ada juga di Batam, Pontianak, dan juga daerah lain. Undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi, salamun alaik.